Selamat datang kembali di program Filsafat untuk Pemula. Kita akan mempelajari tentang 100 filsuf yang terkemuka di dunia. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas satu persatu filsuf dari Yunani kuno dan boleh dikatakan sebagai pencetus awal filsafat dalam dunia barat. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke pemikir dari Asia. Oke. Kita tidak bisa melepaskan peran pemikir-pemikir filsuf awal dari Asia untuk memahami dunia filsafat secara utuh. Nah, lalu siapa pemikir atau filsuf kuno dari Asia yang akan kita bahas hari ini? Seperti di judul yang mungkin sudah teman-teman baca, kita akan belajar mengenai pemikiran Lao Tzu. Lao Tzu adalah seorang filsuf legendaris dari Tiongkok kuno, dan dia itu pendiri, kalau teman-teman mungkin sering mendengar namanya Taoisme. Nah, baiklah, teman-teman silahkan bersiap dan kita akan mencoba masuk ke dalam perenungan mengenai harmoni alam dan kebijaksanaan yang mendalam, karena itu adalah kekasan filsafat Asia. Lao Tzu, siapa dia? Lao Tzu punya nama asli, sering kalau diterjemahkan itu artinya guru tua. Dia diyakini ya, karena sampai hari ini perkamen-perkamen atau rekaman tentang berapa pastinya tahun berapa dia hidup memang belum ditemukan secara pasti, tetapi dia diyakini hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Namun memang banyak yang meragukan keberadaan historisnya, apakah memang Lao Tzu itu ada atau tidak. Tetapi sebagian besar informasi tentang dia itu memang ada, meskipun dalam kadang-kadang agak bercampur dengan legenda, begitu ya. Nah, Lao Tzu itu adalah tokoh utama dalam tradisi filsafat Tiongkok kuno atau Cina kuno, dan dia diyakini merupakan seorang penulis dari kitab Tao Te Ching, kitab jalan dan kebajikan artinya. Tao Te Ching. Lao Tzu digambarkan sebagai seorang bijak yang mengabdi ya, atau bekerja sebagai penjaga arsip kerajaan di masa dinasti Zhou. Setelah lama dia bekerja di kerajaan, dia akhirnya mengakhirinya dan memilih untuk meninggalkan keramaian dunia dan mengembara ke barat, meninggalkan ajarannya yang abadi. Kalau teman-teman pernah lihat yang kisah Kerasakti itu kan ada perjalanan ke barat gitu ya. Jadi ini juga ada kaitannya nih dengan Lao Tzu, ya, tokoh atau filsuf yang legendaris bagi masyarakat Cina, Tiongkok. Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya bagi kita adalah apa sebenarnya inti ajaran utama dalam tadi karya kitabnya Tao Te Ching itu? Tao Te Ching adalah inti dari filsafat Lao Tzu. Dia mengandung banyak kebijaksanaan di dalamnya. Ada beberapa gagasan utama. Yang pertama, Tao, yang kedua, Wu Wei, yang ketiga, kesederhanaan atau kerendahan hati. Lalu yang keempat, keseimbangan. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari Tao dulu. Tao itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya jalan. Jadi Lao Tzu menggambarkan Tao sebagai prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Kalau di dunia barat tadi kemarin kita belajar tentang logos ya sebagai prinsip dasarnya, ada juga tentang air sebagai prinsip dasarnya. Kalau Lao Tzu menggambarkan Tao atau jalan itu sebagai prinsip dasar yang mengatur alam semesta. Tao tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dan dipahami
tetapi kita dapat merasakannya melalui harmoni dengan alam. Itu prinsip pertama dia dalam ajaran Tao Te Ching. Prinsip kedua adalah Wu Wei. Wu Wei itu kalau kita terjemahkan berarti artinya ketulusan atau tanpa keterpaksaan, tanpa usaha yang paksa gitu ya. Jadi Lao Tzu menekankan pentingnya kita untuk melakukan sesuatu atau bertindak itu bukan karena sebuah kesengajaan, tetapi harus selaras atau sesuai dengan aliran alam. Jadi alam itu bergerak dengan begitu teraturnya, dan kita sebagai manusia itu ketika akan bertindak harus menyesuaikan diri kita dengan aliran alam. Wu Wei artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tetapi kita harus bertindak secara alami dan spontan. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Prinsip ketiga adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Lao Tzu mengajarkan nilai pentingnya kesederhanaan, kerendahan hatian. Dan ini yang paling penting, manusia harus melepaskan ambisinya, kehendak, keinginannya untuk memperoleh kedamaian hati, kedamaian batin. Lalu itu baru ketiga, kita sekarang masuk yang keempat, yaitu keseimbangan. Bagi Lao Tzu, segala sesuatu di dunia ini terdiri dari dualitas, seperti yin dan yang, hitam dan putih. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berada dalam keseimbangan antara dualitas itu tadi, yin dan yang, baik dan jahat. Ya, itu. Jadi ada 4 kebijaksanaan utama yang diajarkan dalam kitab Tao Te Ching yang dipercaya ditulis oleh Lao Tzu. Nah, seperti kekasan para filsuf Asia, mereka itu biasanya menciptakan pemikirannya itu bukan hanya berkutat pada asal-usul alam semesta atau kepada logika kebenaran, tidak. Mereka akan selalu menyangkutkan filsafatnya dengan kehidupan bersama, kehidupan sosial, kolektivisme, dan dalam hal ini juga tentu saja pemerintahan dan politik. Dalam filsafat Lao Tzu, ya ini menarik, kehidupan yang baik menurut dia adalah kehidupan yang selaras dengan alam, seperti tadi sudah kita bahas. Nah, dia percaya bahwa manusia sering menciptakan masalah karena terlalu banyak intervensi dalam urusan alam dan sosial. Dalam konteks pemerintahan, Lao Tzu menganjurkan kepemimpinan yang bijaksana dan tidak mendominasi. Pemimpin terbaik adalah mereka yang memimpin tanpa terlihat, memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk hidup secara harmonis. Itulah pemimpin yang baik. Lao Tzu itu juga mengkritik seluruh pemerintahan yang terlalu banyak aturan, karena justru dengan terlalu banyaknya aturan itu justru akan menimbulkan ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan dari masyarakat atau manusia atau rakyat. Nah, itu yang sedikitnya kita bisa pahami tentang ajaran Lao Tzu dalam filsafatnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah pengaruh Lao Tzu apa kemudian dalam filsafat dan kehidupan modern? Baiklah, pemikiran Lao Tzu telah mempengaruhi budaya Tiongkok selama ribuan tahun, bahkan sampai hari ini. Kita tahu bagaimana negara RRC, Republik Rakyat Cina, begitu besar hari ini. Kenapa? Mungkin akan kita temukan nanti kaitannya dengan Taoismenya Lao Tzu ini. Taoisme yang dirintis Lao Tzu menjadi dasar dari memang banyak praktek politik, tetapi tidak hanya itu loh. Dia juga mendasari munculnya praktek spiritual
seperti meditasi, pengobatan tradisional Tiongkok, dan tentu saja seni bela diri. Di dunia modern, ajarannya tentang harmoni, kesederhanaan, dan keseimbangan rasanya tetap relevan sampai hari ini. Dalam menghadapi tekanan hidup yang semakin kompleks seperti yang kita mungkin hadapi hari ini, gagasan tentang Wu Wei, kerendahan hati, ya, spontanitas, Wu Wei itu artinya spontanitas, tidak memaksakan kehendak. Gagasan itu mungkin bisa menginspirasi kita untuk melepaskan diri dari kekhawatiran dan mencoba menerima hidup, mengikuti aliran kehidupan dengan lebih alami. Lao Tzu mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, melepaskan ambisi yang berlebihan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dalam dunia yang serba cepat, ajarannya mengingatkan kita untuk melambat, merenung, dan hidup dengan penuh kesadaran. Dengan memahami Tao, kita belajar bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan bahwa harmoni sejati berasal dari melepaskan kontrol kita yang terlalu berlebihan pada kehidupan, dan cobalah menerima, mengikuti arus kehidupan sambil tetap berkesadaran. Lao Tzu, sang guru tua, dia memberikan kita kebijaksanaan yang abadi lewat Tao Te Ching. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Di video nanti berikutnya, besok kita akan membahas filsuf besar lainnya yang penuh inspirasi. Sampai jumpa dan tetaplah berpikir kritis.